Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Berusaha kabur, seorang pencuri rumah ditangkap polisi. Tekan angka kriminalitas, Polsek Kota Tangah gelar razia malam hari. Barang bukti ganja seberat hampir 10 kg dimusnahkan Polsek Lubuk Sikaping, Pasaman. Polisi dari Satreskrim Polresta Padang mendatangi rumah seorang tersangka pencurian di daerah Dadok Tunggul Hitam Padang pada Rabu malam. Namun Raihan, sang tersangka, berhasil kabur di tengah kegelapan malam sebelum ditangkap polisi. Polisi yang tak ingin kehilangan sasarannya berusaha untuk mencari tersangka. Dengan bantuan warga setempat, akhirnya Raihan berhasil dibekuk polisi. Tersangka ditangkap karena membobol rumah warga yang tinggal di lingkungan sekitar Dadok Tunggul Hitam juga. Modusnya, pelaku terlebih dulu memantau situasi rumah korbannya. Ketika sudah memastikan rumah sasarannya aman, tersangka pun kemudian beraksi. Bobol jendela rumah dan mencuri barang-barang yang ada di dalam rumah itu. Setelah diinterogasi, polisi pun mencari barang bukti yang disimpan pelaku tak jauh dari lokasi tersangka ditangkap. Polisi menemukan peralatan elektronika, alat perkakas bangunan, hingga senapan angin. Untuk pelaku melakukan aksinya dengan cara merusak jendela atau dinding dari rumah korban, mengambil beberapa barang seperti bor, dompet yang berisikan uang, tabung gas, dan beberapa alat untuk pertukangan lainnya. Atas perbuatannya, pemuda putus sekolah ini dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Nangis kamu. Bravo tim 1 kelewat. Untuk menekan angka kriminalitas, terutama kenakalan remaja di Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, Polsek Koto Tangah rutin menggelar patroli pada malam hari. Hal itu juga sesuai dengan perintah Kapolda Sumatera Barat agar tercapai zero tawuran di setiap wilayah hukum masing-masing. Untuk itu, setiap malam, personel Polsek Koto Tangah melakukan patroli. Jika ditemukan remaja berkumpul lewat pukul 12 malam, maka pihaknya akan memberikan imbauan dan membubarkannya. Kapolsek menambahkan, libur panjang seperti saat ini, banyak anak-anak muda berusia sekolah yang nongkrong bersama teman sebaya mereka dengan alasan esok paginya tidak ada kegiatan sekolah. Namun alasan tersebut tidak digubris petugas. Pasalnya, salah satu penyebab tawuran diawali dengan berkumpulnya para remaja saat malam hari. Bisa dikatakan sudah 85%, ya. Apa yang saya sampaikan tadi ada tapi tidak melakukan, hanya cuma naik motor, bawa senjata, habis itu kita kejar, lari, ya, senjatanya dibuang, orangnya langsung menghilang, untuk mengantisipasi tidak terjadinya kecelakaan maupun korban dari petugas maupun para adik-adik tadi atau anak-anak tadi. Dengan cara seperti itu, angka kenakalan remaja di wilayah hukum Polsek Koto Tangah jauh berkurang, bahkan hingga 80%.
Selain patroli dan razia yang dilakukan polisi, Kapolsek juga meminta para orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka, terutama saat malam hari. Robiham melaporkan dari Padang. Ganja kering seberat hampir 10 kg dimusnahkan dengan cara dibakar di halaman Mapolsek Lubuk Sikaping, Pasaman. Ganja ini merupakan hasil sitaan tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman dari 2 pengedar narkoba, yakni Haris dan Jamal. Kedua tersangka ini bekerja sebagai kuli bangunan. Mereka berdua ditangkap di Jalan Lintas Medan menuju Bukit Tinggi, Kecamatan Gelugur, Pasaman beberapa waktu lalu. Kedua tersangka yang berdomisili di Padang ini mengaku membawa ganja dari Panyabungan, Sumatera Utara untuk diedarkan di Padang. Dalam hal ini Satres Narkoba melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan jumlah berat bersih seberat 9,8 kg. Ada sebelumnya untuk penyidikan di pembuktian di tingkat persidangan nanti, itu ada penyisihan barang bukti yang akan dihadirkan di depan hakim nantinya. Namun tidak semua ganja hasil sitaan yang dimusnahkan polisi dengan cara dibakar itu. Sebagian kecil masih disisihkan untuk dijadikan barang bukti di pengadilan. Sedangkan kedua tersangka saat ini meringkuk di penjara Mapolres Pasaman menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Mereka berdua dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Siap. Setelah ditutup sepekan usai Lebaran, Jalan Tol ruas Padang Sicincin kembali dibuka untuk umum mulai tanggal 28 Mei 2025. Jalan ini dibuka pada kedua jalur, yakni dari Padang menuju Sicincin dan sebaliknya, serta dibuka selama 24 jam penuh. Sama dengan sebelumnya, pengendara yang melintas di jalan tol belum dikenakan biaya alias gratis. Karena pihak kontraktor jalan tol dan pemerintah pusat masih melakukan koordinasi terkait berapa besaran tarif tol yang akan ditetapkan. Pengendara cukup menempelkan kartu bayar sebagai pembuka pintu tol saja, tanpa dikurangi saldonya. Indra, salah seorang pengemudi asal Payakumbuh, mengatakan ia terbantu dengan adanya jalan tol sebab waktu tempuhnya jauh berkurang dibanding melewati jalan arteri. Dia berharap pembangunan jalan tol Padang bisa diteruskan hingga minimal sampai ke Bukit Tinggi untuk mempercepat waktu tempuh. Sangat bermanfaat, membantu kita masyarakat lebih cepat ke arah Padang. Terus situasinya indah, Pak. Bagus, ini tol salah satu tol paling indah lah daripada yang lainnya. Oke. Bapak baru pertama menjajal tol ini? Baru Pak? pertama ini dari Payakumbuh ke Dari Padang. Payakumbuh. Ya. Jadi harapannya seperti apa nih, Pak? Harapannya Sampai ke Jambi, Pak. tol Sumatera disambungkan dari Sampai Bukit Tinggi gitu ya, Pak, ya? sampai Bukit Tinggi ke Pekanbaru biar masyarakat lebih lebih mudah ya. Kanit Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Sumbar mengatakan, sejak dibukanya kembali jalan tol Padang Sicincin, pada hari pertama, lebih kurang 2.500 kendaraan yang melintas di jalan tol satu-satunya di Sumatera Barat itu. Sampai jam berapa nih, Bang? Untuk pembukaan tol kemarin kita lakukan tanggal 28 Mei ya, 2025 dari mulai pukul 7 sampai 24 jam. Jadi setelah itu tol kita berlakukan sampai 24 jam terbuka. Jadi saat ini dari tanggal 28 sampai waktu yang belum ditentukan masih gratis sambil menunggu keputusan Menteri terkait tarif itu keluar. Hari pertama tanggal 28 Mei kemarin tercatat sekitar 2.500-an kendaraan yang melintasi di jalan tol Padang. Tingginya peminat jalan tol ini seakan mematahkan asumsi banyak warga Minang di Sumatera Barat dan di perantauan, bahwasanya Sumatera Barat tak butuh jalan tol. Robiham melaporkan dari Padang.